別にどうでもいいことじゃねえか。Halo para omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini sangat luar biasa sekali karena ini pertama kalinya saya merangkum sebuah anime, dimana anime ini sangat menarik sekali buat saya dan mungkin satu-satunya anime yang dari awal sampai akhir sudah saya tonton semua. Buat saya yang awam di dunia anime, One Punch Man ini untuk saya pribadi paling relate dengan kehidupan saya. Maksudnya logika alur ceritanya cukup masuk akal dalam artian sebab dan akibatnya mudah untuk dipahami. Karena kan kebanyakan anime yang saya tahu ya terlalu fantasi dan susah untuk dipahami kalau nggak tahu alur ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi untuk One Punch Man ini, walaupun eksekusinya terkesan berlebihan, tapi secara logika alur cerita sangat masuk akal dan mudah untuk dimengerti. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Get it when I get back. Diawali dengan memperlihatkan seorang monster yang menghancurkan seisi kota dan meneror warga di sana. Monster ini bernama Pasin Man yang katanya tercipta dari polusi yang dibuat oleh manusia. Di sini kita bisa melihat beberapa orang depan komputer terlihat kepanikan karena ulah monster tersebut. Sedikit penjelasan, mereka ini adalah orang-orang semacam operator atau admin di sebuah fasilitas asosiasi pahlawan. Ada anjir asosiasi pahlawan. Asosiasi pahlawan ini katanya bertugas untuk menaungi dan memberitahu para pahlawan ketika ada monster yang muncul. Tapi secara detailnya akan dijelaskan di episode selanjutnya. Jadi kita lanjut dulu. Orang-orang di kantor asosiasi pahlawan ini panik adalah disebabkan karena ternyata para pahlawan yang menangani monster tersebut sudah kalah dan berhasil dilumpuhkan sehingga membuat mereka panik. Scene pun berpindah ke seseorang yang memiliki kepala botak plontos yang sedang menonton berita tersebut di televisi. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk pergi. Dan bisa ditebak, inilah tokoh utamanya. Dia adalah Saitama, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Lanjut, saat si monster akan membunuh seorang anak kecil di sana, tiba-tiba si anak menghilang. Ternyata, Saitama berhasil mendapatkan si anak dengan kecepatan yang dia miliki. Si monster pun bertanya, "Siapa kamu?" Saitama pun menjawab, "Aku adalah orang yang menjadi pahlawan untuk hobi." 趣味でヒーローをやっているものだ。 Si monster yang kesal pun merubah bentuk tubuhnya, kemudian akan menerkam Saitama. Namun dengan satu pukulan, monster tersebut langsung hancur dengan begitu mudahnya. Pasti Anda terkejut, dan itulah alasannya kenapa anime ini berjudul One Punch Man, manusia satu pukulan. Setelah itu kita akan flashback sedikit mengenai Saitama, di mana saat itu rambutnya masih utuh. Kala itu dia secara kebetulan Saitama menyelamatkan seorang anak kecil yang akan dibunuh oleh monster kepiting, dan dari situlah dia mulai memiliki motivasi untuk menjadi pahlawan sekaligus menjadi pengangguran yang hakiki. Kembali ke masa sekarang, terlihat Saitama sedang belanja di swalayan menggunakan seragam pahlawannya. Saat dia akan membayar ke kasir, tiba-tiba semua orang menghilang dan atap swalayan pun seketika hancur. Ternyata ada sebuah raksasa yang tengah berjalan dan bermaksud untuk menghancurkan kota. Sedikit kisah, monster tersebut dulunya ternyata adalah seorang manusia yang berambisi untuk menjadi orang terkuat di bumi. Saudaranya yang merupakan ilmuwan memberinya sebuah formula untuk meningkatkan staminanya. Tak diduga, formula tersebut justru membuat si pria itu menjadi raksasa.
Saat sedang berjalan, tiba-tiba Saitama sudah berada di pundak kiri si monster. Saat akan menepuk Saitama, si monster ternyata salah tepuk dan justru menepuk saudaranya yang berada di pundak kanan. Si raksasa yang emosi pun langsung mengambil Saitama dengan tangan raksasanya. Di sini kita bisa melihat ekspresi Saitama yang justru terlihat tersenyum tanpa rasa takut sedikit pun. Saitama pun dilempar kemudian diberi pukulan beberapa kali hingga tanahnya berlubang. Dikira sudah mati, ternyata tiba-tiba Saitama terbang dan langsung memberikan pukulannya hingga si monster tumbang dengan mudahnya. Udah gitu doang anjir. Sat. Tapi jangan salah, di balik kekuatan besarnya, ternyata Saitama merasakan sebuah keresahan di mana hidupnya ternyata terasa hampa karena terlalu kuat dan tidak bisa merasakan sebuah tantangan dalam hidup, sehingga membuat sisi kemanusiaannya terasa menghilang begitu saja. Esok hari saat dirinya baru bangun tidur, Saitama langsung dikejutkan dengan kemunculan sekelompok monster bawah tanah yang langsung mengeroyok dirinya. Mereka ternyata kuat dan mampu memberikan perlawanan kepada Saitama. Namun sayang, itu semua hanya mimpi. Dan pada kenyataannya di luar memang ada beberapa monster bawah tanah, tapi ukurannya kecil dan sangat memprihatinkan hingga mereka semua kabur dari sana. Dan itulah seluruh alur cerita di episode pertama. Yang menarik di sini adalah jika kalian luangkan sedikit saja ketertarikan terhadap anime ini, kalian akan dibuat sangat penasaran dengan beberapa poin penting, di antaranya siapa Saitama, kenapa ekspresinya sangat datar, dari mana dia dapatkan kekuatan tersebut, seberapa kuat dirinya, apakah ada orang yang mampu memberikannya perlawanan, kenapa kepalanya botak. Semua itu akan terjawab di episode selanjutnya. Jadi jangan sampai kelewatan. Akhir kata, saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa mandi. Ika kimochi.